Silakan, Ceh. Iya, ini lagi sama Samuel. Dia mainkan gitar, jadi tadi siap-siap. Baik, kita akan sama-sama pagi ini. Kita akan kembali sama-sama menyembah Tuhan di pagi. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Kita akan bersama-sama menikmati keindahan Tuhan. Saat ku masuk ke hadiratmu, kita bawa persembahan ke tempat kudusnya Tuhan. Biarkan pujian yang kita naikkan, yang kita sembahkan, kita berikan kepada Tuhan kita yang mulia. Saat ku masuk ke hadiratmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kelayakanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang oleh kuasa kau tak terdosa, kekudusan milikku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah kau selama hidupku. Ku berjanji, oh atas dapat. Mari kita sama-sama dengan sungguh-sungguh boleh menyanyikan lagu ini. Satu kuasa, itu kuasa darah Tuhan yang telah menebus dosa kita. Kita menikmati kekudusannya dengan hati yang sungguh-sungguh, sehingga kita boleh dilayakkan di hadapan Tuhan. Saat ku masuk ke hadiratmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah mulia. Kau layakanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan Tuhan. Pujian naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang oleh kuasa yang kau tak dosa,
kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku berjuang ciptaan yang baru oleh kuasa dan oleh kuasa dan kau terkutuk kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar oleh kuasa dan oleh kuasa darahmu kau tak terus kekuatan kupingku kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar kau selamatkan hidupku. Ku yang oleh kuasa oleh kuasa dan oleh kuasa kami kita syukur kami bersyukur kami bersyukur setiap menebus dosa manusia. Tuhan, aku cuma Engkau beri bersyukur, sungguh bersyukur buat kasih setiamu bagi kami. Kami nyanyi
hadir ya Tuhan, bersyukur itu. Terima kasih Yesus buat karyamu. Oleh kuasa darahmu, kau tak terduduk kekudusan memberiku pikul kasihmu mengalir memulihkan hidupku untuk bersama ciptaan oleh kuasa oleh kuasa jahat oleh kuasa Tuhan selalu ku selalu menjagaku selama rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan selalu menjagaku bimbingmu menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu selalu tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan selalu Dia menjagaku
dan pelihara seumur hidupku. Dia menjadikanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menjadikanku dan pelihara seumur hidupku. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan satu penuh keyakinan kami, iman yang Kau berikan bagi kami, percaya akan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dan tak pernah akan berhenti. Sekalipun setiap musim ada di dalam hidup kami berlalu dan berlalu Tuhan, kasih setiamu yang tetap abadi boleh dinikmati. Kami percaya padamu Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur kembali padamu kalau Engkau memberikan kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati keberadaanmu di dalam hidup kami Tuhan. Karyamu ada bagi setiap kami. Bahkan kami masih menikmati hasil karyamu sampai hari ini, yaitu kasih-Mu yang abadi. Terima kasih Tuhan. Pagi ini ketika kami juga mau menikmati firman-Mu menjadi makanan rohani kami. Penuhi hati kami ya Tuhan. Haus akan Engkau. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya di dalam tangan Engkau saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih Ibu Dorcas. Silakan Ibu Simon. Ya, selamat pagi. Shalom. Jelas nggak suaranya? Jelas. Ya, puji Tuhan. Pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Kita boleh korandio sama-sama, diingati oleh firman Tuhan. Pagi ini kita udah masuk di dalam 2 Tawarik, pasal yang ke-22. Demikian bunyinya. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia, anaknya yang bungsu, menjadi raja menggantikan dia. Karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang-orang Arab. Dengan demikian Ahazia, anak Yoram Raja Yehuda, menjadi raja. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab. Sebab sesudah ayahnya mati, mereka menjadi penasihat-penasihatnya yang mencelakakannya. Atas nasihat mereka pula, ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab, Raja Israel, untuk berperang melawan Hazael, Raja Aram, di Ramot Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah ia ke Israel untuk diobati oleh karena luka-luka yang didapatnya di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram, dan Ahazia, anak Yoram, Raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yisrael karena dia sakit. Kita stop dulu di pasal mulai dari ayat 1 sampai 6 ini. Saya mendapat di ayat yang keempat, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab. Sebab sesudah ayahnya mati, mereka menjadi penasihat-penasihat yang mencelakakan. Atas nasihat mereka pula, ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab,
Raja Israel untuk berperang melawan Hazael Raja Aram di Ramot Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Nah, Bapak Ibu, di sini kita melihat dari cerita dari Tawarik sebelum-sebelumnya, mereka ini berperang, saling membunuh ya. Di sini juga ada yang bernama Yoram. Yoram ini dia mengambil istri dari anaknya Ahab. Nah, kita tahu dari pelajaran sebelumnya Ahab ini jahat di mata Tuhan. Sedangkan Yoram ini adalah dari keturunan Yosafat. Yosafat ini adalah pelayan Tuhan yang baik ya. Nah, jadi karena pengaruh Yosafat besanan sama Raja Ahab, jadi berpengaruh juga kepada anaknya ya. Waktu itu mengambil mengambil istri dari anaknya Raja Ahab. Nah, kenapa di sini ada cerita seorang ibu yang mengajar anaknya di sini yang di ayat yang keempat saya dapat melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, si Atalia ya. Nah, Bapak Ibu, seorang ibu yang mengajar anaknya ya untuk berbuat jahat. Sedangkan kita tidak mengajar yang jahat aja, anak kita sering melakukan kesalahan. Nah, apalagi seperti yang diceritakan di sini, Atalia ini mengajar anaknya yang tidak benar ya, tidak baik di mata Tuhan ya. Jadi kita hidup menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus, kita diingatkan pagi hari ini kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan ya. Meskipun mungkin hari-hari kita rumah tangga kita sudah mendapat suami yang tidak berkenan di hati kita, tapi kita mau belajar seperti di dalam firman Tuhan di 2 Korintus 6 ayat 14 itu, jangan engkau mencari pasangan yang tidak seimbang ya. Karena untuk mencari pasangan yang seimbang itu kita harus berdoa kepada Tuhan, kita minta tuntunan dari Tuhan. Karena apa? Karena di dalam pernikahan kita itu kita bukan untuk 1-2 hari atau untuk beberapa tahun, atau kita sudah tua, kita tidak dapat melayani suami kita, lalu kita mau pisah. Tapi firman Tuhan ajarkan kita sampai maut yang memisahkan kita. Nah, lalu untuk menjadi pasangan yang seimbang, makanya kita menjadi orang tua, kita mau mengajarkan anak-anak kita yang baik, jangan seperti Atalia ya. Nah, kalau kebetulan anak saya dua-duanya sudah menikah. Pada waktu mereka belum menikah, saya sebagai ibu selalu menasihati mereka, mengingatkan mereka, karena menjadi beban kita juga orang tua ketika kita kalau anak-anak kita tidak hidup di dalam takut akan Tuhan atau menjalankan kebenaran firman Tuhan di dalam rumah tangga mereka ya. Nah, pada waktu itu anak saya yang nomor 2 itu sedang pacaran ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu menjadi kekhawatiran dalam hidup saya bahwa waktu itu dia kenalkan saya pasangannya ya. Nah, tapi karena orang tuanya punya anak 2, 1 laki-laki, 1 perempuan, dia sangat sayang kepada anak perempuannya ini, sehingga untuk melakukan tugas-tugas di rumah dia bilang bisa mama saja. Nah, jadi waktu anak ini dibawa ke rumah kami, saya harus ajarin dia. Saya lihat banyak hal yang menjadi kekurangan dalam hidup dia, terutama untuk mengurus rumah tangga ya. Nah, waktu itu sampai beresin tempat tidur, sampai ke dapur juga pegang pisau pun harus saya ajarin ya. Nah, jadi akhirnya anak saya juga tetap ngotot mau sama dia. Lalu saya bilang, terakhir kali saya ingetin dia, kamu harus ingat, kamu itu mencari seorang penolong yang dapat menolong hidupmu. Kalau sampai menikah, yang menjadi penolong ini harus ditolong juga. Nanti gimana ya jadinya ya di rumah tangga itu.
Akhirnya terakhir kali mau pergi lamaran waktu itu kejadian COVID ya. Akhirnya mundur. Oh iya, asap, sorry. Jadi mundur akhirnya dia mungkin ya karena Tuhan juga campur tangan akhirnya nggak jadi ya Bapak Ibu ya. Nah jadi Bapak Ibu intinya kalau kita melihat ada sesuatu yang kurang kepada anak kita, kita mau ajarkan tentang hal yang baik, kita ingatkan jangan takut untuk menasehati ya. Apalagi kita punya anak-anak perempuan, hari-hari ini saya melihat betapa bebasnya ya anak-anak kita sekarang dalam pergaulan karena dipengaruhi dengan gadget ya Bapak Ibu ya. Makanya sampai saat ini juga terus kami harus menjadi penasehat. Meskipun anak-anak sudah menikah, tapi kami eh, masih punya tanggung jawab untuk generasi penerusnya, yaitu buat cucu kami ya. Saya itu selalu berdoa buat cucu itu untuk mengenal Tuhan Yesus itu secara pribadi, bertemu kepada Tuhan secara pribadi. Saya rindu mereka juga hidup di dalam komunitas anak-anak Tuhan ya. Itu yang menjadi pergumulan saya meskipun buat anak-anak kami sudah bebas gitu tapi buat cucu. Nah, itu juga menjadi tugas kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, jadi kita perjalanan kehidupan kita itu kita belajar terus. Nah, bagaimana kalau kita tidak mendapat pasangan kita yang tidak seimbang juga ya Bapak Ibu ya? Seperti kemarin kita waktu konser, bapak-bapak itu punya sumbu pendek ya, gampang marah ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kita mau belajar, saya mau belajar menjadi pasangan yang seimbang bagi suami saya. Kalau dia menjadi gampang marah, sumbu pendek kata kata Pak Buyung, saya harus mengimbangi supaya dia nggak gampang marah gimana ya. Nah, jadi waktu berapa hari yang lalu saya juga sempat buat suami saya emosi. Ya, saya merasa bahwa saya juga itu kelalaian, kesalahan saya ya. Tapi waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kenapa saya buat salah ya sehingga suami saya itu marah ya. Tapi Roh Kudus itu berbicara halus, ngomong kepada saya, kau bersyukur ya kalau dia masih bisa marah, menasehati, menegur, engkau harus bersyukur. Terus Tuhan kasih bayangan kalau dia sudah tidak bisa apa-apa lagi. Nah, kita merasa kehilangan ya. Nah, jadi itulah kalau kita mendapat pasangan yang tidak seimbang, bagaimana kita harus meimbangin supaya kita bisa berjalan bersama-sama dalam keluarga kita. Nah, seandainya misalnya ya dalam usaha suami juga mengalami menurun gitu ya. Kita juga sebagai istri harus bisa mengimbangi bagaimana kita memanfaatkan keuangan ya. Banyak hal yang kita harus buat keseimbangan dan saling memahami buat suami kita sehingga kita dalam rumah tangga kita boleh belajar banyak hal supaya nama Tuhan itu dipermuliakan ya. Kita jangan belajar seperti Atalia ya, orang yang paling kalau saya baca di sini ngeri saya menjadi seorang wanita yang super ya. Supernya itu bukan di dalam Tuhan, tapi super pembunuhannya begitu kejam ya. Jadi mari kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Sedangkan di sini kalau dibacakan dari keturunan Raja Yosafat. Raja Yosafat ini raja yang baik, raja yang takut akan Tuhan. Tapi kenapa? Karena ini tadi Yoram salah memilih. Nah, ketika dia salah memilih, makanya jadinya sampai urutan ke bawahnya juga itu salah ya, mencemarkan nama Tuhan ya. Tuhan tidak berkenan. Nah, di sini kita lanjut lagi baca di ayat yang ke-7. Telah ditentukan Allah bahwa Ahazia akan menemui ajalnya pada waktu ia mengunjungi Yoram. Maka ketika Ahazia datang, pergilah ia bersama-sama Yoram mendapatkan Yehu, cucu Nimsi yang telah diurapin Tuhan, supaya dialah yang melenyapkan keluarga Ahab. Sementara Yehu melakukan penghukuman atas keluarga Ahab, ia menjumpai pembesar-pembesar Yehuda dan anak-anak saudara-saudara Ahazia
yang melayani Ahazia, juga mereka dibunuhnya. Lalu ia mencari Ahazia. Ahazia tertangkap ketika ia bersembunyi di Samaria. Ia dibawa kepada Yehu, lalu dibunuh. Tetapi dikuburkannya juga. Karena kata orang, dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dari keluarga Ahazia tidak ada lagi yang sanggup memerintah. Nah, Bapak Ibu, di sini juga ada cerita tentang Yehu. Yehu ini dipakai oleh Tuhan, ya. Tapi Yehu ini dia ada maksud tertentu ketika dia dipakai Tuhan, ya. Nah, Yehu ini mengizinkan penyembahan anak lembu emas, terus dia tidak memperhatikan hukum Allah, padahal Tuhan mau memakai Yehu ini untuk dalam berbuat baik, melayani, ya. Nah, jadi kita juga kalau Tuhan mau pakai hidup kita mau lakukan perintah Tuhan, hukum Tuhan, ya, di sini diajarin, ya. Nah, Bapak Ibu, pagi ini kita diingatkan kepada firman Tuhan, ya. Kalau ketika kita mau berserah hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan dengan sesungguhnya, jangan eh, ada maksud tertentu di dalam pelayanan kita, ya, tapi kita mau tulus melayani Tuhan dan kita terus mengikuti hukum-hukum Allah. Jangan nama Tuhan dicemarkan karena pelayanan kita, ya. Itu menyedihkan, mendukakan hati Tuhan. Nah, lalu berikutnya ayat yang ke-10, ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak perempuan raja Yoram, istri Imam Yoyada, ia adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah. Sementara Atalia memerintah negeri. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya dapat. Pertama, kita menjadi anak Tuhan, jangan sampai salah memilih jalan, ya. Kedua, kita mau melayani Tuhan itu menurut kehendak Tuhan, tapi kita jangan ada maksud di dalam pelayanan kita, ya, mencari keuntungan sendiri, ya. Nah, itulah yang saya dapat Bapak Ibu pagi hari ini. Kalau ada suami saya yang mau tambahin, Tuhan. Baik Bapak Ibu, ya kan. Jadi kalau istri minta nambahin, tentunya sebagai sumber harus menolong, ya. Memang benar di dalam hidup ini, ya kan, kita kadang-kadang bisa salah memilih, ya. Tetapi saya harus katakan kepada kita, ya kan, apapun yang terjadi, ya, salah pilih dan sebagainya, itu kita jangan mencari kambing hitam lagi. Nanti ada menuduh yang lain dan sebagainya, atau istri kita atau anak kita, bahwa kita nggak pernah ambil tanggung jawab. Karena di dalam pelajaran pria, tanggung jawab berarti sama. Nah, yang saya ingin katakan di sini, ya kan, saya ingin bagikan, salah pilih itu sudah berlalu, ya. Tapi bagaimana kita menghadapi masalah-masalah, proses-proses yang sedang berlangsung. Nah, disinilah kita harus andalkan Tuhan. Ya, jadi kalau kita sudah salah memilih pasangan atau yang tidak seimbang, ya kan, nah, selalu kita tuh harus menjadi sumber yang baik. Ya, bagaimana kita memanage, ya kan, bagaimana kita harus berkomunikasi, ya kan, supaya semuanya itu boleh menjadi satu keseimbangan. Karena kita diajar bahwa hidup ini, komunikasi itu adalah fondasi dari kehidupan. Ketika komunikasi kita tidak maksimal, di situ sudah terjadi satu hal yang itu iblis sudah mulai
bekerja. Jadi kenapa hari-hari saya banyak ya kan menemukan ya bahwa kita ini kadang-kadang kalau kita tidak benar belajar, ya tidak mau mengevaluasi hidup dan tidak mau mencari tahu apa yang terjadi, ya kan? Nah, disitulah terjadi awal masalah. Sehingga apa? Kalau kita orang tua tentunya yang kita harapkan seperti saya katakan tadi, dengan anak-anak kami sudah lepas. Tapi sebagai kakek nenek, tentunya kita harus melihat di mana firman Tuhan katakan, ya kan, warisan apa yang mau kita berikan kepada anak cucu kita, ya kan? Karena tidak ada lain, kita harus ya melihat masa depan mereka itu bagaimana. Kalau mereka sudah tidak dekat dengan Tuhan, tidak takut akan Tuhan, nah itu awal terjadinya masalah. Jadi harapan dan doa kami ya kan tentunya buat semua kita, ya kan. Jadi kita harus tidak ada pilihan, tidak ada kata menyerah, ya kan. Nah, jadi kemarin juga saya di Palembang itu mengurus masalah karena saya yang disabot orang kan. Istri saya sudah mau menyerah, tapi pendeta di samping saya, adiknya, dia bilang jangan menyerah. Karena apa? Ya, kita sudah di ujung, kita harus pertahankan. Kita harus, ya, meskipun itu sudah menang di pengadilan, tapi kan namanya dunia yang kita hadapi ini, ya kan, masih banyak orang mencari celah-celah untuk mencari keuntungan. Tetapi saya percaya, saya berdoa kepada Tuhan, bagaimana Tuhan itu menolong. Karena di dalam firman Tuhan yang kita baca, jikalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di hidup kita, pasti ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Memang Tuhan izinkan itu terjadi. Kenapa? Kadang-kadang satu kelalaian kita, kedua Tuhan mau membentuk kita, ya kan? Hidup ini tidak seperti yang kita bayangkan, ya kan? Kemarin juga, ya kan, saya sempat marah, ya kan? Nah, tahu-tahu ada berita, ya kan, dari keluarga ya yang selama ini ya kita bantu, ya kan. Nah, jadi tahu-tahu dia telepon, mamanya telepon kepada saya, ya kan. Katanya anaknya mau jual ginjalnya untuk nyekolahkan cucu anaknya juga, ya. Jadi mamanya, ya kan, mau jual ginjal untuk nyekolahkan anaknya. Saya bilang ini manusia yang tidak pernah tahu diri, ya. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak semua, kita harus tahu ya, kita harus seimbang. Kalau kita tidak mampu, kenapa anak kita mau sekolah di luar negeri? Harus kita minta-minta sana sini. Tidak perlu, ya kan? Saya katakan sekolah itu baik, tapi belum tentu baik. Saya sampai katakan, dulu dia juga kita sekolahkan di luar negeri. Tapi dia nggak jadi, kenapa? Nah, kembali lagi, bagaimana hati kita itu melekat sama Tuhan. Sekolah di luar negeri itu baik, belum tentu hasilnya baik. Tapi hati kita kalau melekat kepada Tuhan, ya kan, itu pasti baik. Ya, saya bilang saya juga nggak sekolah, tapi apa? Karakter kita yang kita perbaiki, ya. Jangan mental minta-minta. Nah, jadi saya harap kita jadi orang tua tuh kita harus bisa memanage, melakukan itu, ya kan? Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ini enggak lihat orang enak, iri, ya kan? Tapi berusaha enggak mau. Nah, enggak boleh begitu, ya. Jadi kita harus apa? Kita harus maksimalkan kemampuan kita, ya. Kita harus maksimalkan apa yang ada talenta pada kita, ya. Pasti Tuhan buka jalan, ya. Saya hidup saya enggak mau, ya kan? Merugikan orang lain. Saya hidup saya nggak mau sampai saya melakukan di luar kemampuan.
Kenapa? Ya kita cukup aja. Bersyukur aja. Tuhan bilang apa? Selalu mengucap syukur. Ya. Jadi jangan besar pasak daripada tiangnya. Nah, di sini saya melihat kadang-kadang ya kan kita dapat ya pasangan yang kita sudah keliru memilih, ya kan? Saya tidak mengatakan salah karena tidak ada manusia yang mau bikin salah. Tapi kekeliruan itu terjadi karena apa? Satu, pengetahuan kita yang belum sampai ke sana, tetapi saya punya keyakinan Tuhan pasti memberi jalan keluar. Nah, khususnya ibu-ibu ya kan, nah, kasih tahu teman-teman semua kalau ada masalah menghadapi suami, ya kan, kirimkan dia pria sejati. Saya tidak mengatakan mudah-mudahan. Saya begitu bergembira ya melihat pria sejati di Pelita ini begitu kompak ya. Kemarin itu saya lihat, waduh, bukan soal makannya ya, tapi bagaimana hati saya itu mengucap syukur atas ya kan kata saling ini berjalan begitu indah. Maka saya katakan tidak lama lagi kalau tim ini berjalan dengan semestinya, ya kan, pasti gereja itu tidak muat. Kenapa? Disinilah kita bukan mencontoh Ahab itu sama istrinya yang selalu buat rancangan yang jahat. Tetapi kita sebagai anak Tuhan yang sudah mengerti dan Tuhan sudah buktikan lewat apa yang dituliskan dan dilakukan oleh para pemula orang-orang yang lebih dulu ada di bumi ini, ya kan? Bahwa apa yang mereka lakukan kejahatan kita jangan lakukan. Kita apa? Kita harus menyatakan bahwa kasih Tuhan itu besar. Dan kita dengar bagaimana ya kan? Ini hidup mereka zaman dari Ahab ya kan sampai keturunan cucunya Yosafat. Karena kenapa? Ya kan anaknya Yosafat itu bisa jahat seperti itu karena sumbernya nggak benar, si Ahabnya sendiri sama istrinya, akhirnya apa terjadi, bunuh membunuh ya. Nah kita tidak boleh begitu, tapi kita mau ambil apa cara yang terbaik yang Tuhan inginkan ya. Jadi sehingga kita ketika mau menutup mata selama-lamanya kita lihat warisannya sudah kita tinggalkan buat anak dan cucu kita. Seperti firman Tuhan kalau nggak salah di Amsal 13 ayat 22, orang baik itu meninggalkan warisan buat anak cucunya. Ya, nah dari saya demikian tambahannya. Nah, kiranya Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Simon dan Ibu. Ya, kita bisa belajar beberapa hal pada hari ini apa yang sudah di-sharingkan oleh Ibu Simon dan ditambahin oleh Pak Simon. Ya, yang pertama tadi Ibu Simon mengingatkan kita ya terjadinya kekacauan pada keluarga Azia ya. Jelas di ayat yang ketiga dan yang keempat dikatakan karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Jadi betapa besar ya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga terhadap masa depan keluarga ya, terlebih terhadap masa depan anak ya. Kita tahu si ibu daripada Ahazia ini atau di apa namanya di pasal sebelumnya dikenal sebagai Yoahaz ya. Dia anak bungsunya Yoram ya, diangkat sebagai raja karena saudara-saudara abang-abangnya sudah mati terbunuh, tinggal dia ya walaupun dia anak yang bungsu ya, tapi karena cuma dia satu-satunya maka dia diangkat menjadi raja. Tapi karena dia punya ibu yang jahat ya, istri Yoram yaitu anak daripada Ahab dan Isabel ya, akhirnya dia menasihati Ahazia anaknya itu dengan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Ahazia hanya memerintah 1 tahun saja ya, dan dia mati terbunuh dengan akhir yang sangat tragis. Jadi sekali lagi seperti Ibu Simon katakan ya, betapa sangat pentingnya nasihat seorang ibu, peran seorang ibu, tentu juga seperti yang ditambahkan oleh Pak Simon, peran seorang ayah bagi anak-anak ya. Jadi
awal daripada kekacauan ini adalah ketika Yosafat, seorang raja yang baik yang takut akan Tuhan, ya entah bagaimana salah memilih besan, ya salah memilih pasangan untuk anaknya Yoram, ya entah bagaimana dia mengizinkan anaknya Yoram menikah dengan Atalia, ya yang anak daripada Ahab dan Isabel, ya dan disitulah awal daripada kekacauan daripada keturunan si Yosafat ini. Oleh karena itu tadi seperti sudah diingatkan sekali lagi oleh Pak Simon, ya tugas kita, ya kalau tugas Pak Simon sudah selesai, sudah mendapat pasangan yang baik, ya sudah memilihkan pasangan untuk anak-anaknya yang baik, ya tinggal kita yang anaknya masih belum menikah, ya mari kita sama-sama membantu, menolong, ya memperhatikan, mengamati, ya calon-calon pasangan untuk anak-anak kita, ya. Kalau mencari pasangan, kayaknya semua sudah berpasangan di grup ini ya, Pak Hengki ya. Nggak boleh cari lagi ya, Pak Hengki ya. Iya, itu yang pertama yang sudah disampaikan oleh Ibu Simon. Yang kedua, belajar dari Yehu, ya, seorang yang diurapi Tuhan, ya, yang mempunyai tugas khusus yang diberikan oleh Tuhan untuk membinasakan keluarga Ahab, ya, termasuk juga si Ahazia ini, dan dia melakukannya dengan baik, ya, mengingatkan kita bahwa hidup kita punya tujuan, ya, untuk kita hidup di dalam rencana Tuhan, ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya. Pak Simon mengingatkan kita tadi, ya, bahwa menjadi pria yang berkarakter, ya bukan soal pendidikan, tapi kalau karakternya tidak ada, ya maka kita juga tidak punya masa depan. Tapi kalau walaupun kita hanya berpendidikan biasa, tapi kalau karakter kita kuat, karakter kita baik di mata Tuhan, Tuhan bisa memberikan masa depan yang baik kepada kita. Saya kira itu yang bisa kita simpulkan, ya. Kalau mungkin karena masih ada beberapa sedikit waktu, ya, ada teman-teman yang mau menambahkan lagi, ya, dipersilakan sebelum saya serahkan kepada Hengki. Kalau nggak ada, saya serahkan kepada Hengki untuk memimpin doa kita. Silakan. Ya, mari kita masuk dalam doa di pagi hari ini. Silakan Joni, nanti ditutup sama Ibu Simon. Shalom semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak terima kasih di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu kami boleh belajar dan dilengkapi Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan apa yang Kau percayakan kepada kami semua Tuhan, untuk membangun keluarga ilahi Tuhan. Biarlah kami terus setiap hari dipersiapkan Tuhan membangun keluarga kami, terutama untuk mengajar anak-anak cucu kami Tuhan untuk hidup dalam takut akan Engkau. Kami boleh jadi orang tua yang mengajarkan mereka tentang kebenaran daripada-Mu Tuhan, sehingga hidup mereka boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita juga berkati pagi hari ini Simon dan Simon Tuhan sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, hidup mereka boleh menjadi berkat dan teladan bagi kami semua dan bagi orang-orang Tuhan, untuk mereka lebih mengenal Engkau lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai Simon dan Ibu Simon Tuhan terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, biar kami terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, untuk mendidik anak-anak cucu kami hidup dalam takut akan Engkau. Bapak terima kasih, pagi hari ini juga kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan, khususnya untuk Pak Sakti Tuhan, saat ini sedang di rumah sakit Jakarta Tuhan. Tuhan campur tangan, kuasa-Mu Tuhan Engkau pulihkan
sembuhkan setiap sakit penyakitnya Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau memberikan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan Engkau berkati para pemimpin bangsa kami. Berikan Tuhan hikmat pada para pemimpin kami Tuhan. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan. Gubernur, bupati, dan wali kota, sejajarannya. Ya Tuhan, mereka boleh hidup dalam takut akan Engkau, dan mereka boleh memerintah dengan adil dan benar. Kami juga bersyukur Tuhan, buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah, yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah semua Tuhan boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapak terima kasih, pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap ibadah-ibadah yang kami Tuhan, hari ini maupun besok Tuhan, untuk setiap para pelayan-pelayan yang Tuhan, para hamba-Mu yang melayani Engkau, Tuhan yang Engkau urapi mereka, supaya mereka dipersiapkan untuk melayani Engkau, untuk membawa jemaat-Mu semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman dan sudah mengajar kami, mengingatkan kami, terutama buat ibu-ibu Tuhan. Biar kami Ibu Simon, silakan Bu. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan Yesus sudah menolong kami, mengingatkan kami lewat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tinggal dalam hidup kami, dan kami mau lakukan apa yang Tuhan ajarkan. Ingatkan kami selalu Tuhan, ingatkan lewat kuasa Roh Kudus-Mu menyertai, agar kami tidak salah langkah. Terima kasih Bapa, biarlah sepanjang hari ini penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami, pimpin kami Tuhan, baik dalam pekerjaan, baik di dalam pelayanan-Mu, Tuhan sertai dan berkati. Terima kasih, biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kami sekalian sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Suaranya kurang kedengaran ya. Suara Bapak bagus, Pak. Ibunya kurang ya. Kayaknya kurang makan vitamin.